Assalamualaikum Republik Santuy. Berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah pakai seragam Gojek. Jadi seperti episode-episode sebelumnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan salah satu akun yang kita gunakan untuk ngebid, gitu kan. Kemarin Lalamove udah, Shopee udah, Grab udah, sekarang Gojek. Tapi ini Gojeknya Gojek goceng ya, Gojek aceng gitu. Karena ini akun sebenarnya udah jarang banget gue pakai. Cuman ya kita bahas aja lah gitu ya. Karena kemarin-kemarin kan suka bolang, jadi akunnya udah nggak kepake, udah jarang banget dipakai, sampai ke suspend gitu kan, harus aktifin lagi. Dan kemarin-kemarin kita udah coba beberapa kali ngebid gitu kan, pakai si akun goceng ini gitu, jadi main deket. Kenapa nggak bahas yang reguler bang? Satu, bisa-bisa aja sebenarnya gue bahas yang reguler, cuman takutnya jadi kurang gimana gitu ya kalau misalkan kita nggak pakai langsung gitu kan. Jadi udah kita bahas si aceng aja, langsung aja kita mulai kelebihan dan kekurangan aplikasi Gojek Goceng atau Gojek jarak dekat gitu ya. Yang pertama, cara daftar dan lamanya waktu pendaftaran. Nah ini khususan ya kalau untuk si Argo Goceng ini, kita bilangnya apa ya, si aceng inilah gitu ya. Ini GoFood jarak dekat, kita bilang aceng dulu aja gitu ya biar cepet. Jadi ini cara pendaftarannya agak beda guys. Ini enggak, kalau di aplikasi yang Go Partner biasa itu kan dia yang reguler gitu ya. Nah kalau yang aceng ini sebenarnya kemarin tuh khusus untuk, bukan kemarin ya, awal-awalnya itu khusus untuk mitra Gojek reguler biasa. Tapi kalau misalkan pengen pindah ke main yang deket gitu kan, dulu kan dibilangnya gacor lah dan lain-lain gitu kan, stabilitas, elektabilitas tinggi gitulah pokoknya. Harus punya akun reguler dulu, terus nanti baru bisa pindah ke aceng gitu kan. Nah, kemarinan di beberapa kota itu khusus buka untuk aceng gitu kan. Nah, salah satunya yang gue tahu tuh Jakarta gitu. Jadi kalau misalkan kalian datang ke situ bisa langsung daftar untuk si Goceng ini gitu, untuk si aceng ini ya. Banyak tuh driver-driver yang karena kan daftar Gojek ini paling lama guys, paling lama banget di antara aplikasi-aplikasi ojol ataupun kurir online yang lain ya. Makanya ini banyak yang daftar juga ternyata katanya. Nah kalau sekarang gue nggak tahu nih, karena udah jarang banget nginfo lagi kan seputar si akun aceng ini. Jadi apakah pembukaannya masih dibuka atau enggak, khususnya untuk driver-driver yang baru ya, itu gue nggak tahu gitu. Coba nanti dicek aja di grup-grup untuk pendaftaran akun Goceng ini gitu. Biaya pendaftaran dan atribut, nah ini juga sama gitu. Kemarin kan kita lewat jalur mutasi ya, jadi atribut ya masih sama aja. Biaya ya nggak ada, karena kita cuma ngisi Google Form aja, ngisi data, selesai, langsung pindah dari reguler ke aceng. Cara menggunakan aplikasi ini sama seperti Gojek reguler gitu ya. Kalau misalkan ini yang nonton punya akun Gojek. Tapi jika dibanding dengan aplikasi lain, sama aja standar. Cuman kekurangannya, baik itu Gojek aceng ataupun Gojek reguler, ini ada di kendala nomor telepon customer gitu. Nomor telepon customernya nggak tercantum di aplikasi itu. Kalau misalkan yang kemarin kita bahas aplikasi sebelumnya, itu kan mereka mencantumkan nomor customer di aplikasi. Jadi kalau misalkan ada error, mapsnya beda, gangnya beda, dan lain-lain gitu kan, alamatnya nggak lengkap, itu bisa langsung menghubungi ke nomor si customer, misalkan itu by WA ataupun telepon biasa. Nah ini nggak bisa, harus lewat by aplikasi gitu kan. Kalau misalkan di aplikasi nggak diangkat, nggak direspon, itu harus ke customer service atau ke call center gitu. Itu harus pakai pulsa biasa lagi. Wah, nah ini menurut gue kelemahan si Gojek gitu. Dari zaman gua akun reguler, gue pernah kayak gini nih, sampai 40 menit, setengah jam nih nungguin konfirmasi kayak gini. Ini menurut gue salah satu kelemahan di akun Gojek gitu. Tapi kalau menurut dia katanya karena itu privacy ke customer gitu kan. Karena mungkin mereka takut dapat customer yang mantul, yang cakep gitu kan, nanti jadi ribet gini dan gitu, jadi disamarkan nomornya gitu. Nah menurut kalian gimana guys? Ini plus atau minus? Kalau menurut gue sebagai driver ya minus gitu. Karena gue kan nggak ngebodo amat gitu kan, customer mau gimana, mau siapa gitu kan, ngapain kita ganggu-ganggu gitu. Kalau gue sih begitu. Kita mau fokus ke nganter aja gitu ya. Untuk maps Gojek ini udah oke punya gitu kan. Akurasinya udah cukup tinggi gitu kan, jarang banget mencelo, kecuali kalau misalkan memang salah dari penitikan si customer gitu kan. Kadang-kadang jalannya ada yang sama, nah customer tuh kadang-kadang buru-buru gitu, atau nama perumahannya yang mirip-mirip kayak gitu. Itu sering banget terjadi. Tapi sejauh ini aplikasi Gojek ini si mapsnya cukup akurat sih kalau yang gua rasain ya.
Kelengkapan fitur. Nah, karena ini kita membahas aplikasi yang aceng, yang reguler nggak kita bahas. Ini di sini yang nggak ada fitur apapun gitu. Pilihan menu on off on bid nggak ada. Jadi ya khusus food aja, udah GoFood aja, GoFood jarak dekat, udah itu aja. Nggak ada barang, nggak ada penumpang, udah GoFood aja dan itu jarak dekat. Tujuan searah juga nggak ada. Kalian pokoknya arah balik ya hoki-hokian, karena mainnya main deket dong di situ, mau arah balik bagaimana gitu. Kalian muter-muter aja di satu area. Dan ngapain pakai arah balik, kecuali kalau misalkan kalian arah baliknya ternyata jauh gitu kan, ternyata kemarin terjebak daftar aceng. Nah itu udah, ya udah nikmatin aja gitu, karena nggak bisa arah balik, kalian nggak akan dapat orderan kalau misalkan dari si GoFood jarak dekat ini. Nah yang satu menurut gue ini fatal banget, jelek banget dari si aceng ini adalah kekurangan yang banget gitu ya. Ini nggak bisa cancel orderan dari si driver gitu. Jadi si aceng ini katanya didesain untuk menerima seluruh orderan gitu kan. Nah cuman kenyataannya kayak gue nih misalkan, ini gue kadang-kadang ogah ngambil di mall gitu, ataupun udah hujan, orderannya ngebles, ngambilnya di mall, pick up-nya jauh, antarnya maksimal. Wah itu sangat-sangat apa ya, ya bikin boncos lah gitu ibaratnya. Nah ini kadang-kadang kita pengen cancel tuh karena misalkan jarak pick up-nya jauh, nah itu nggak bisa di driver gitu. Jadi harus ke call center paling cepat, atau misalkan cancel by system kebanyakan. Nah cancel by system ini nunggu sekitar 15 menitan gitu. Ini bikin rugi menurut gue untuk si Gojeknya sendiri. Ini rugi ke semuanya menurut gue. Ke driver rugi, driver habis waktu karena harus menunggu 15 menit. Itu baru dapat orderan lagi. Kalau orderan keduanya modal begitu juga, nunggu lagi 15 menit, 30 menit kebuang sia-sia. Yang kedua, kerugian untuk si customer. Tentunya customer kalau misalkan udah lapar, kan pengennya sesegera mungkin makanannya itu diantarkan. Nah ini karena harus menunggu 15 menit, misal orderannya makanan udah jadi nih, makanan cepet jadi gitu kan, cuman karena menunggu pembatalan by system 15 menit, ya itu customer jadi nunggu. Mending kalau driver keduanya nggak cancel lagi. Kalau cancel lagi nunggu setengah jam, orang lapar, rating 1 dijamin, pasti dijamin rating 1 Gojek gitu. Terus ke pihak aplikatornya, pihak aplikator apa ruginya? Yaitu tadi kalian di rating jelek sama customer, rating kalian turun gitu di Play Store. Untuk aplikasi GoPartner ini ya turun gitu. Untuk aplikasi Gojek gitu ya, untuk aplikasi Gojek ini ya pasti ratingnya turun gitu. Padahal itu menurut gue nggak perlu gitu. Seharusnya itu kan bisa diantisipasi gitu kan, walaupun didesain untuk diambil semua gitu ya. Kalau nggak ada tombol cancel ya gitu. Menurut gue tiga-tiganya ini rugi gitu. Gue nggak ngerti nih kenapa si Gojek nggak masang menu atau tombol cancel gitu kan di menu aplikasi drivernya gitu. Karena menurut gue kasihan ke gue sih aplikator, ya udah urusan anda gitu kan. Cuman kalau misalkan gue jadi customer dan gue sebagai driver, posisinya yaitu rugi untuk kami gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi bisa mungkin nanti untuk Gojek ya dipasang lah tombol cancel gitu di aplikasi drivernya. Cara mendapatkan orderan. Ini cara mendapatkan orderan ya udah otomatis gitu. Pokoknya masuk dan itu nggak bisa di cancel, auto bid dan nggak bisa di cancel. Jadi cepat gitu. Cara supaya akun gacor nggak ada caranya di sini mah, tinggal on bid. You on bid di aplikasi akun Goceng di area Aceng, udah pasti gacor gitu kan. Udah pasti saset, apalagi nunggunya dekat mall. Udah langsung. Asal mau ngap aja tuh jalan ke mall, pasti gacor akunnya. Argo dan insentif. Untuk Argo ya cuman goceng gitu per order, mau sejauh apapun, mau sedekat apapun ya goceng tetap pokoknya. Nah untuk insentif ini beda lagi nih. Ini gue iniin takutnya oh ternyata nggak ada update, sama aja. Insentif masih ada ya di akun goceng ini. Jadi ada 2 sesi. Yang pertama sesi sibuk jam siang, yang kedua jam sore. Nah jam siang ini dari jam 11 sampai jam 2, itu cuma 3 jam. Minimal target 6 trip. Kalau kalian bisa dapetin 6 trip, itu kalian dapat tambah 1000 per orderan. Jadi biasanya argonya goceng jadi 6.000. 6 dikali 6, 36 gitu. Harusnya kalian misalkan dapatnya 30.000, dinaikin jadi 36.000. Nah kalau misalkan kalian dapat dalam 3 jam itu 10 trip, itu argonya ditambah 1.500 jadi 6.500 per orderan gitu. Itu di jam siang. Nah di jam sorenya ini targetnya dari jam 5 sampai jam 10 malam gitu ya. Minimal 10 trip. Kalian dari 5 jam itu dapat tambahan 1.500 per orderan, jadi 6.500 argo per orderannya. Nah
minimal 18 trip. Kalau kalian bisa dapat 20 lah misalkan enaknya, itu ditambahin 2.500 jadi 7.500 per trip gitu. Ini deket sama Argo reguler 8.000 kan. Nah, ini 7.500 tapi 18 trip gitu targetnya. Wow sekali gitu. Dan ini minimal penyelesaian orderan 95% gitu. Jadi kalau misalkan kalian banyak cancel, 3 kali cancel aja udah gugur ini gitu. Makanya ini didesain untuk tidak boleh cancel. Mungkin yang tadi itu, kalau kalian ngejar insentif. Kalau kalian nggak ngejar insentif ya by system untuk sekarang ini gitu. Sensitivitas akun nggak ada. Sensitivitas akun seperti pada Gojek pada umumnya, biasa-biasa aja gitu, nggak sensitif banget gitu ya. Jenis barang orderan ya cuman food satu, cuman food aja, nggak ada barang, nggak ada orang, nggak ada apapun, food aja, only food. Kesimpulan ya, kalau kalian suka main deket, rumahnya di area Aceng, dan kalian kerja, mungkin ini jadi rumah sampingan, si Aceng ini lumayan gitu, karena ya gacor gitu. Kalian nggak usah terapi-terapi, bodo amat, mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau nyari 10.000, 20.000, 50.000 sehari, dijamin bisa gitu. Kalau Argo reguler kan ya tergantung naik turun, apalagi kalau misalkan dipakai sehari cuma 2 jam, sehari 3 jam, itu area sangat berpengaruh. Kalau akun goceng, yang penting kalian di area akun goceng, mau on berapa jam pun pasti dapat orderan gitu. Kelebihannya itu gitu, dijamin gacor ibaratnya gitulah. Cuman kekurangannya ya cuman goceng gitu, cuman goceng. Kalau ya itu tadi kemarin, kalau misalkan kita live on bid, kita ngambil ke mall, jalan jauh, nunggu di mallnya, balik lagi, jalan lagi, ternyata ngantar 3 km maksimal. Wah, wadidaw sekali itu ya. Itu sangat-sangat kurang banget lah ibaratnya gitu. Dan kalau kalian mau bolang, akun ini udah nggak akan kepake sama sekali gitu, karena kan ini hanya di area deket aja gitu kan. Kalau kalian bolang ke Depok nih kayak gue nih, ya udah, di Depok kalian nggak akan kepake nih akun gitu. Jadi ada plus dan minusnya di setiap aplikasi gitu. Gimana kalau menurut kalian si Aceng ini, apakah masih worth it atau tidak? Gitu ya. Ini silahkan di komen di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang kurang atau mau ditanyain, itu boleh banget di komen di kolom komentar. Itu aja guys di episode kali ini. Di episode selanjutnya kita akan coba mengurutkan aplikasi yang terbaik dan yang paling wow gitu ya, paling wadidaw yang pernah yang masih gue pakai, berarti ya, bukan yang pernah gue pakai, yang masih gue pakai gitu. Tapi itu di episode selanjutnya gitu kan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.